Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman calon pendidik dan orang tua yang menyaksikan video dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, karena topik yang akan saya sampaikan menyangkut masa depan anak kita semua. Coba bayangkan seorang anak kelas 1 duduk diam di sudut ruang tamu, matanya terpaku pada gawai. Video demi video berganti, hitungan detik, warna mencolok, suara berisik tanpa alur cerita yang jelas. Ia tertawa bukan karena memahami sesuatu yang lucu, melainkan sekedar bereaksi terhadap rangsangan. Beberapa menit kemudian, ketika layar diambil, ia mengamuk. Ia tidak bisa duduk tenang membaca buku cerita walau hanya 5 menit. Inilah wajah nyata dari brand root content, di mana konten digital berkualitas rendah dan dangkal yang ditampilkan berulang-ulang tanpa henti dan kini menyasar kelompok paling rentang, yaitu anak SD kelas rendah yang otaknya justru sedang berada pada fase paling menentukan dalam hidupnya. Mengapa ini harus menjadi keresahan kita bersama? Usia 6-9 tahun merupakan periode perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana inilah kemampuan bernalar logis dan konsentrasi mulai terbentuk. Konten yang serba cepat dan minim makna justru melatih otak anak terbiasa pada rangsangan instan, bukan berpikir mendalam. Brain rot content juga merusak rentang fokus anak. Algoritmanya dirancang mengganti rangsangan setiap beberapa detik, sehingga anak kehilangan kemampuan bertahan pada satu aktivitas yang butuh konsentrasi panjang seperti membaca atau mendengarkan penjelasan guru. Dan ini bukan sekedar teori. Banyak guru SD mengeluhkan anak-anak yang semakin sulit fokus, cepat bosan, dan enggan membaca teks panjang. Jika kita membiarkannya, kita sedang mempersiapkan generasi yang cerdas secara teknologi namun rapuh secara kognitif. Untungnya, ada langkah nyata yang dapat kita ambil. Pertama, kurasi konten bukan sekedar batas waktu layar. Pilihkan konten edukatif dengan alur jelas dan nilai pembelajaran, bukan tayangan acak yang berganti tiap detik. 2. Hadirkan kembali aktivitas konkret sejalan dengan teori Brunner. Anak usia SD kelas rendah berkembang optimal lewat benda nyata yang bisa disentuh dan dieksplorasi, bukan semata layar digital. Ketiga, jadilah teladan. Anak meniru kebiasaan digital orang dewasa di sekitarnya. Jika kita ingin anak mengurangi konten dangkal, kita pun harus menunjukkan kebiasaan bermedia yang sehat. Bayangkan kita dihadapkan pada dua kemungkinan masa depan. Jika kita membiarkan keadaan ini 10 tahun lagi, kita akan menghadapi remaja yang sulit membaca satu paragraf tanpa bosan dan kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Namun, jika kita mulai menguasai konten digital anak sejak hari ini, 10 tahun lagi kita akan menyaksikan generasi dengan fokus belajar kuat dan daya nalar tajam, generasi yang menguasai teknologi bukan dikuasai olehnya. Maka, mari kita bertindak mulai sekarang. Kurasi ulang konten digital anak-anak di sekitar kita, batasi tayangan pendek yang repetitif dan gantikan dengan aktivitas belajar yang nyata seperti membaca bersama, bermain alat peraga. Karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh secepat apa anak-anak kita menggeser layar, melainkan sedalam apa mereka mampu berpikir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal konten edukasi lainnya, dan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.